Betul tadi yang saya sampaikan Pak Zul. Betul. Lunas utang 3 miliar dalam waktu kurang lebih berarti 6 bulan atau 5 bulan ya? 6 bulan ya? 6 bulan. Dan itu apa yang dilakukan, Pak? Sebenarnya banyak. Oke. Yang pertama sih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di podcast MMC di channel Lunas Utang Miliaran. Alhamdulillah di kesempatan yang luar biasa kita kedatangan tamu luar biasa. Kenapa saya sebut luar biasa? Prestasi beliau sangat keren sekali. Kenapa? Dalam tempo 6 bulan saja hutang beliau senilai sekitar 3 miliar selesai. Dan beliau adalah Pak Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana Pak kabarnya Pak sekarang, Pak? Berbahagianya susah diungkapin ya, benar-benar. Aduh, susah benar-benar. Saya pikir apa mungkin saya bisa keluar dari ini. Tapi alhamdulillah nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah udah berkenan. Masya Allah, dan Bapak membuktikan hari ini ingin memberikan inspirasi tanpa direkayasa ya Pak ya. Ingin memberikan inspirasi bahwasannya betul tadi yang saya sampaikan Pak Zul. Betul. Lunas utang 3 miliar dalam waktu kurang lebih berarti 6 bulan atau 5 bulan ya? 6 bulan ya? 6 bulan. Dan itu apa yang dilakukan Pak? Sebenarnya banyak. Oke. Yang pertama sih hablum minanas. Iya, hablum minanas. Baik. Baru kita sama Allah. Hablum minallah juga ya? Hablum minallah juga. Nah, setelah itu kita jalanin yang saya pernah saya dapatin di MTR Tamkot. Iya. Saya punya grup. Ya. Ini jalanin tahajud. Oke. Sedekah subuh saya jalanin. Oke. Sholat 5 waktu apalagi itu itu yang wajib lah. Terus salat duhanya saya jalani semua. Alhamdulillah. Mungkin Allah ngasih kemudahan bagi saya. Amin. Saya selama ini 23 tahun saya main hijrah dari riba ini. Baru ini saya ketenangan saya dapatin. Dulu saya punya mobil, punya motor, istilahnya bukan hak saya itu. Tapi setelah itu nggak ada ribanya. Alhamdulillah saya sama keluarga juga tentram. Nggak ada riba. Sama anak juga istilahnya. Sering saya omelin apa gitu. Tapi setelah saya diberesin riba saya, alhamdulillah utang-utang saya beres. Biarpun harta nggak ada, tapi emang kita mati mau bawa apa gitu. Nah, Masya Allah. Ada emosional ya Pak ya. Itu satu unlogic bagi saya pikir. Tapi saya janji bulan Agustus bisa lah lunas saya bilang. Tapi dipercepat bulan Juli udah beres saya. Oke, azabnya Agustus, tapi Allah kasih kemudahan 1 bulan lebih cepat. Azabnya selesai. Pak, boleh ngobrol dulu sejarahnya kenal MTR Miliarder Club, kenal MMC, kenal MTR. Dulu bagaimana ceritanya Pak? Tahun berapa dan kemudian bagaimana ceritanya? Tafadhal Pak Zul, ayo silakan. Dulu 2018. 2018, cukup lama ya harusnya ya? Ya, itu pas saya kena lambung. Oke. Karena pikiran si abang ini, tiap bulan datangin, tiap bulan stres naik. Oke. Waduh, tiap malam tuh nggak bisa tidur. Jadi malam saya gelisah, siang dihina di toko. Datang kolektor gini-gini, Pak. Aduh, gimana caranya? Saya cari solusi di ini, ternyata ketemu di YouTube MTR ini. Oke. Nah, setelah saya ini pelajarin, saya hubungin nggak ada. Bukan Allah belum nolong saya. Tapi setelah itu saya nggak berhenti di situ. Terus saya nonton YouTube. Tahun 2021 benar-benar saya telepon lagi, dihubungin. Oke. Nah, kebetulan tuh Ustadz Rizky ya. Alhamdulillah. Saya curhat sama dia ada 2 jam. 2 jam ngasih semangat. Oh ini angsuran begini. Stop semua. Kalau memang mau hijrah, stop semua. Angsuran ini saya stop semua. Alhamdulillah setelah itu saya ada keterangan, saya fokusin di toko sesuai sama perintah Pak Rizky. Alhamdulillah ada peningkatan. Saya sampai terus saya cari lagi di YouTube, ketemu sama Ustadz Cecep. Oh, alhamdulillah warga Tangerang juga ya, pegiat Tangerang ya. Alhamdulillah. Orang di Balaraja. Saya ketemu, kebetulan dikasih nomor telepon Ustadz Lukman. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz Lukman, ini katanya masukin ke ini
penggiat angkot, ketemu Pak Robit. Kebetulan deket sama rumah. Oke. Nah, ketemu Pak Robit, saya main, dikasih buku merah. Buku merah sebelumnya udah saya baca duluan. Oke. Semua isi buku di dalam merah ada di saya. Tabiat buruk utang. Ada semua. Semuanya ada. Nah. Yang paling mengena apa Pak Azul? Yang paling mengenang, ya itu saya, unlogiknya itu ya, saya pikir nggak bisa lepas saya dari itu. Nggak mungkin saudara bantu saya, nggak mungkin duit segitu, nggak mungkin. Nah, saya yang berbuat, saya yang bertanggung jawab. Baik. Dari proses tadi 5 bulan, ya 6 bulan, maaf, 6 bulan proses penyelesaian 3 miliar itu kan cukup besar Pak ya. Yang ada kata tadi Pak Azul itu, ini kayaknya nggak mungkin gitu ya, mau uang dari mana gitu ya. Tapi Allah kasih kemudahan, bahkan lebih cepat. Jual aset saya. Memang ada yang dilakukan. Nah, kan namanya juga jual aset juga gampang. tidak semudah apa yang kita ini ya harapkan ya kadang-kadang. Balik nggak mungkin sih. Memang kadang-kadang udah dijual kemana-mana, udah diiklanin juga nggak ada yang beli gitu ya Pak ya. Apalagi di kondisi pandemi kan orang-orang kan saving money ya, tidak mau jual aset, nggak mau beli aset ya. Tapi alhamdulillah Bapak laku dan alhamdulillah bisa lunas lagi. MTR ini. Berkat wasilah MTR. Masya Allah, alhamdulillah. Dan hari ini kita belajar di TTFM. Oke, itu Pak. Banyak banget di sana. Apa yang Bapak pelajari di TTFM, khususnya yang diajarkan oleh teman-teman di MTR ini? Pertama cara merubah mindset saya di toko. Oke. Terus saya bisa ngasih biar bisnis saya melejit gimana. Oke. Itu saya dapatin semua. Emang saya ini event yang paling saya tunggu-tunggu. Harapannya apa Pak Azul setelah mendapat ilmu di sini? Praktek? Ya segera dipraktekkan. Kira-kira apa kira-kira? Kalau misalkan ini dipraktekkan benar-benar apa yang terjadi sama tokonya Pak Azul ini? Ya mudah-mudahan saya bisa melejit kayak dulu lagi. Amin. Amin. Terus ya istilahnya ya pingin jadi grosiran juga saya. Amin. Istilahnya ya pelan-pelan saya jalanin tanpa main bunga juga, pinjaman bank lagi. Baik. Alhamdulillah. Pak, boleh diceritakan dulu ketika penyelesaian atau sebelum penyelesaian tadi 23 tahun katanya ya. 23 tahun menanggung tadi utang dan riba, ada kemaksiatan di situ. Hal yang terburuk Bapak rasakan, Pak? Ada hal-hal apa? Banyak. Apa itu? Cuman nggak, kita belum, kalau hati belum diketuk. Apa itu, Pak? Saya dulu pernah tabrakan itu sebenarnya udah ditegur saya. Oke, apa itu? Nah, tabrakan ini patah, yang ini copot. Innalillahi. Nah, itu sebenarnya udah ada teguran, cuman kita belum sadar. Kalau hati belum. Oke. Belum diketuk ini susah. Oke. Nah, terus tahun 2009 itu, 2002. 2002. Saya main riba itu dari tahun 98. Pertama mulai main usaha usaha. Usaha apa Pak waktu itu? Alat tulis sama fotokopi. Alat tulis sama fotokopi. Iya. Ke pinjaman platformnya berapa? Enggak. Jadi pertama modal dari kakak. Oke, modal dari kakak. Setelah itu baru saya pinjam ke bank tahun kedua tahun 99. Pertama kan tidak sampai 3 miliar kan? Itu kan bertambah terus ya? Dari 2 juta dulu. Dari 2 juta sampai 2M. 2M itu yang 1 juta titik ini titik ada 14 titik. Ada 14 titik? Iya. Pusing juga Pak ya? Pusing. Keluarga bagaimana Pak ketika mengetahui Bapak? Kan tadi kan jual aset. Namanya jual aset kan pasti kan harus izin juga dengan keluarga. Khususnya putra-putri dan kemudian istri pastinya. Apakah beliau mendukung juga? Karena kan kadang-kadang kan kalau kita nggak sevisi kan berat juga ya. Berat. Gimana Pak? Ya kalau keluarga sih gimana ayah, yang penting anak-anak bahagia. Itu ya, perjuangin yang penting anak bahagia. Iya. Ya udah saya perjuangin. Oke. Kalau dibilang anak menara kemelekatan, saya jelasin karena saya udah baca buku merah ini. Iya. Ini buku merah ini dahsyat banget. Makanya kalau orang belum baca buku ini nggak susah ngejelasinnya. Baik. Masya Allah. Gimana Pak ini? Bagaimana menjelaskan kepada istri ya khususnya tadi ya? Apakah istri menerima atau ada sempat keraguan-raguan? Tetap saya bilang, saya suruh pilih. Ya. Apa ini utang saya wariskan ke anak istri? Ya. Saya nggak tahu umur. Betul. Nah, apa ini utang aset yang ada kita lepas ke lembaga kelekatan? Kata istri, ya udah lepas saja. Anak gimana? Udah kompromi, udah lepas saja. Nah,
Dan istri alhamdulillah. Ya, kita lebih senang nggak punya harta daripada kita punya utang ayah. Riba, ayah riba. Saya bilang bukan ayah doang, termasuk kamu ini makan uang riba. Dan kabarnya sekarang dengan putra-putri yang dulu jarang sekali ketemu, sekarang ketemunya intensif. Nah, itu ada kebahagiaan. kebahagiaan. Ini lebih dari lunas utang nih, Mas. Lebih dari lunas utang karena memang ada waktu lagi bercengkrama dengan anak-anak, ada cengkrama lagi dengan istri, menjadi lebih semakin harmonis. Dan insya Allah istiqomah, insya Allah nanti yang namanya harta insya Allah Allah kembalikan. Insya Allah dengan harta yang kata Allah kan memang ketika kita niat karena Allah, Allah akan ganti gitu nantinya. Masya Allah. Pak, perasaannya bagaimana ketika sekarang sudah lunas utang? Lunas jet sampai 3 miliar. Ya santai aja, nggak ada ini. Kalau dulu saya kalau udah sakit, kalau udah mikirin utang, 4 hari 5 hari di rumah. Oke. Sampai anak saya ngomong, ngelihat ayah bosen, ngelihat ayah di rumah mulu. Nah, kita yang di toko ditagih-tagih terus. Oke. Di rumah kena omel keluarga gitu ya. Di toko kena omel debt collector. Maju kena, mundur kena Pak ya. Masya Allah. Saya bilang, apa ayah mati aja, saya bilang. Nah, sampai saya bilang begitu. Oke. Enggak ya, diberesin, kata saya. Beresin, jangan bermain riba terus. Saya sampai diajarin. Oke. Putra nomor berapa itu ya? Itu nomor 2. Nomor 2. Putra semuanya berapa? Saya 4. Putra cewek 3, cowok 1. Alhamdulillah. Yang nomor 2 memberikan informasi begitu disuruh lunasin ya. Masya Allah. Pak, yang didapatkan dari MTR. Dan MTR itu menurut Bapak apa? Karena begini, banyak orang kena informasinya MTR banyak. Oh itu mah hoax, oh itu mah nggak terbukti, oh ini mah akal-akalan dan lain sebagainya. Versi Pak Zul. Kalau saya sendiri pribadi, saya tadinya berpikiran begitu. Tapi setelah saya ikut dengan ada MTR ini, saya ngebuktiin buat sendiri dulu, baru saya kasih ke orang. Tapi saya sebelum terbukti, saya sering dakwah, saya kasih buku merah mereka. Nah setelah mereka baca itu, baru saya bisa ngomong. Nah apalagi sekarang saya udah ngebuktiin, mereka tahu. Begitu saya share di grup, nah alhamdulillah saya udah beres utang semua. Nah mereka ikut mendukung. Masya Allah, alhamdulillah. Itu makanya jangan ragu-ragu lah kalau ngikut beginian. Cuma kalau dibilang biaya nggak ada seberapanya. Satu kata atau 2 kata untuk MTR Pak, apa Pak? 1 kata 2 kata. MTR itu menurut Bapak apa? MTR itu mengingatkan kita jangan riba, membersihkan diri kita dari riba itu. Nah begitu dasarnya. Ya satu lagi, bukan riba aja dibahas di sini. Kalau saya bilang ya mungkin syar'inya, secara Islam. Semua ya Pak ya. Itu semua. Kompleks ya Pak ya. Kompleks ya. Semua. Jadi kalau saya bilang kadang-kadang kalau dulu ya ambil nih, pinjam ini saya bilang. Ini ada bunga rendah, malah saya yang saya tawarin. Tapi setelah saya berhijrah begini, kalau ada orang ngomong mau kredit, jangan, ini begini-begini. Masya Allah. Ini begini-begini ini. Saya yang udah ngerasain. Saya 23 tahun nggak ada yang nyadarin. Dan sekarang berupaya untuk menyadarkan banyak orang. Masya Allah, luar biasa. Baik, Pak, saran-saran juga nih. Kebetulan nih, Bapak ingin menyadarkan banyak orang. Mungkin lewat media ini, lewat media Lunas Utang Miliar ini juga bisa memberikan informasi kepada banyak orang yang mereka juga memiliki permasalahan sama. Punya utang dan kebingungan, Pak. Saran-saran dari Pak Zul bagaimana? Tafadhal, Pak, silahkan. Ya, kalau punya utang ya dibayar sih pasti. Cuman cara bayarnya ya pakai duit saya bilang. Yang pertama ya ikutilah wasilah-wasilah dari MTR ini. Nah, dari situ kita masih banyak belajar. Nah, mungkin kalau kita ikutin secara syariat Islam itu gampang, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah udah berkehendak, apapun utang segede gunung pun bisa lunas. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berarti saran dari Pak Zul adalah bergabung dengan MTR ya Pak ya? Iya. Cari ilmunya ya Pak ya? Masya Allah. Memang unik saya bilang aduh saya kok ini acara belum ikut, saya udah beres duluan. Tapi saya pingin tahu ilmunya. Nah itu yang buat nggak terlambat saya untuk belajar. Saya tetap mau.
Masya Allah. Mudah-mudahan saya bisa mengikut MBUBB Bibi, ya. amin, 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 amin. Saya ajak istri, mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Itu saya nggak berhenti di sini aja, enggak. Terus belajar bersama MTR, terus berjuang dan Jangan terus sampai istiqomah. kita kecemplung lagi. ke sana. Innalillahi, jangan sampai naudzubillah min dzalik. Karena saya janji sama Allah, ya Allah saya janji saya nggak akan utang lagi, utang riba bang, dahsyatnya. Saya nangis kadang-kadang kalau habis sholat tahajud itu, masya Allah. Kapan ini berakhir? Apa yang membuat Bapak merasa benar-benar harus meneteskan air mata? Itu ya 1 dirham riba, dosa yang paling ringan itu. Sama juga kita ngejinahin orang tua. Itu yang saya pegang selama 36 kali. Itu yang saya pegang ayat itu. Saya sampai penasaran, apa benar ini? Saya buka Al-Quran di Al-Baqarah dari 275 sampai 278 itu. Ya. Masya Allah, ini isinya rupanya begini. Setelah Bapak baca dan apa yang Bapak pahami di situ? Ya, isinya sih saya banget itu. Buku merah ini kalau saya bilang, begitu saya baca semua, saya penasaran terus. Saya banget gitu. Semua ada di sini. Masya Allah. Nah, kalau mau bilang mungkin saya kebalikan semua, saya bilang. Ini saya punya kartu kredit. Kartu kreditnya dibawa Pak, tapi udah tidak digunakan. Udah enggak. Saya sebagai inspirasi teman. Oh, baik. Ini saya ada punya 17 biji. 17. Iya, Boleh saya pinjam, Pak? Boleh. Ini Masya ada, Allah. kalau nggak salah hampir 650 juta. 650 juta. Saya guntingin depan anak istri saya. Oke. Bukan di Masya grup, Allah. bukan. Ini sudah digunting semua nih. Ini adalah bukti dari hijrahnya Pak Zul. Iya. Ini ada berapa Pak total Pak? Ada 17 kartu. Ada 17 kartu kredit ini semuanya, dan ini sudah ini sudah tidak digunakan. Ini dalam rangka, ini tanda bukti saja Iya, Pak ya. iya, Kalau nanti ketika memang sedang drop, ini adalah bukti Pak Zul sudah lunas utang, dan alhamdulillah kita berdoa jangan sampai kejebur lagi ya Pak ya. Betul. Jangan sampai terlena. Ini bukti bahwasanya Pak Zul sudah terlepas dari utang riba 18 kartu kredit. Terima kasih Pak, ini semoga bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi dan bisa mendapatkan pahala jariah buat Pak Zul ya Pak Zul ya. Terima kasih. Semoga Pak Zul dengan toko, nama toko apa Pak? Toko Irada Fotokopi dan Atika. Oke, toko Irada Fotokopi, di mana tempatnya itu? Perapatan Perumpung, Jalan Pembangunan, Perapatan Perumpung, Gunung Sindur. Masya Allah, semoga usaha fotokopinya, usaha ATK-nya semakin maju, semakin berkembang. Kemudian juga semoga apapun dulu yang diperjuangkan untuk Allah akan kembali lagi. Semakin berkah juga ya Pak ya, punya putra-putri yang soleha dan keluarga sakinah mawadah warahmah. Pak Zul, terima kasih atas inspirasinya. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.